ya, Ya. sambil menunggu teman-teman yang lain. Sebentar. Yang nge-record itu belum. Masalahnya belum ada yang record. Yang record Mas Utin. Sudah saya rekam. Tanya dulu apakah Sudah saya rekam. Apakah sudah siap? Sudah. Oke, saya mulai ya. Pak Tohat mengangkat tangan. Gatel Pak, diangkat Pak. Pak Maftuhin di mana Pak Maftuhin? Pokoknya dimulai Pak tak baterainya. Nggih, Pak, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Maftuhin selaku pengampu mata kuliah pengembangan profesionalisme guru, dan yang terhormat kepada narasumber kita Mas Saifur Rahman, serta yang terhormat kepada peserta disami diskusi bersama PGMI IMAFA yang berbahagia. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan serta keselamatan sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Sholawat serta salam juga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara disami diskusi bersama PGMI IMAFA yang bertemakan pengelolaan kelas dan media pembelajaran, saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pembacaan CV dari narasumber dan moderator. Yang keempat, pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang kelima, atau penutup. Yang kelima, penutup. Kemudian, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada kali ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Mbak Iva Sofiatun. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anita. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara seminar disami diskusi bersama PGMI dengan tema pengelolaan kelas dan media pembelajaran. Selanjutnya, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau, Bapak Maftuhin MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan profesionalisme guru, dan tak lupa kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk ikut serta berpartisipasi dalam acara seminar disami pada malam hari ini. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 PPG PGMI 5C meminta maaf apabila masih terdapat kekurangan selama berjalannya acara ini, atau ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan di hati teman-teman ketika acara berlangsung. Mungkin itulah sedikit sambutan yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung, dan semoga
dengan adanya acara seminar Kisami ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Cukup sekian, akhirul kalam. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Terima kasih kepada Mbak Iva Sofiatun. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu pembacaan CV dari narasumber dan moderator yang akan disampaikan oleh Mas Lutfi Najih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Trianita yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan CV atau riwayat dari narasumber dan moderator pada malam hari ini. Yang pertama yaitu dari CV narasumber terlebih dahulu. Nama Muhammad Saifur Rahman, bisa dipanggil Saif, tempat tanggal lahir, Rembang, 30 Juli tahun 2000. Hobi, menonton YouTube sambil meluruskan tulang belakang di atas kasur. Pendidikan SD 1 Jati Hadi, selanjutnya yaitu MTSN 1 Rembang, dan selanjutnya yaitu ke Perguruan Islam Matoliul Falah Kajen, dan yang terakhir di kampus kita, kampus Institut Pesantren Matoliul Falah. Dan selanjutnya yaitu CV dari moderator, yaitu nama Mutmainnah Nurdisanda, bisa dipanggil Desanda, tempat tanggal lahir Pati, 4 Januari tahun 1998, hobi mendengarkan musik sambil mengukir mimpi di masa depan. Pendidikan SD Ngablak 04 dan selanjutnya yaitu MTSN Asyarifah Brumbung Meragen Demak, dan selanjutnya ke Perguruan Islam Matoliul Falah Kajen, dan yang terakhir kampus kita yang kita bangga-banggakan yaitu Institut Pesantren Matoliul Falah. Itulah CV dari para narasumber dan moderator. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Lutfin. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu acara yang kita nantikan bersama, yaitu pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab yang akan dilakukan oleh Mas Saifur Rahman sebagai narasumber kepada Mbak Mutmainnah Nurdisanda selaku moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih untuk Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Alhamdulillah. kita baik. selalu dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih juga untuk Mbak Anita yang sudah membuka acara seminar pada malam hari ini. Dan tak ketinggalan pula narasumber kita dari kampus IMAFA, Prodi PGMI, yaitu Muhammad Saifur Rahman. Dan tak ketinggalan pula peserta seminar diskusi bersama PGMI yang saya hormati. Ketahui bahwasannya cara belajar peserta didik itu memiliki cara yang berbeda-beda. Di sini kita akan mengusung tema pengelolaan kelas dan media pembelajaran, karena di sini kita sebagai guru dituntut untuk kreatif mungkin. Ya, semoga saja pemaparan materi dari kakak kita Mas Muhammad Saifur Rahman semoga bisa membantu. Baik, Amin, amin, ya rabbal alamin. langsung saja ke materi nggih. Monggo Mas Rahman untuk memaparkan materi pengelolaan kelas dan media pembelajarannya. Waktu dan tempat saya persilahkan, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai diskusi pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah share screen. Ini teman-teman mohon disimak share screen-nya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Pada malam hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan kelas dan media pembelajaran. Sebelum kita mengetahui apa itu pengelolaan kelas dan media pembelajaran, lebih baik kita mengetahui dulu apa itu pembelajaran yang efektif. Terima kasih. Slide-nya tolong ke bawah. Halo, operator slide, tolong dikebawahkan. Ya, langsung saja. Mungkin ini ada gangguan mengenai sinyal. Terima kasih. Pertama-tama kita harus memahami dulu apa pengertian pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif itu yang bagaimana? Nah, ini yang akan kita bahas malam ini. Terima kasih. Pembelajaran efektif. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Audiens. Halo? Jelas Pak. Ya, terima kasih. Menurut ahli yang bernama Popham dan Becker pada tahun 92, pembelajaran yang efektif pada hakikatnya yaitu di mana ada proses pembelajaran jika guru dapat mengubah kemampuan dan persepsi siswa dari sulit memahami sesuatu menjadi mudah memahami sesuatu. Itu tadi menurut ahli. Bagaimana itu maksudnya? Maksudnya adalah apabila dalam kelas siswa itu dapat mudah memahami sesuatu, maka pembelajaran itu disebut pembelajaran yang efektif. Terima kasih. Selanjutnya adalah pengelolaan kelas. Bawa lagi pengelolaan kelas yang nomor 2. Terima kasih. Pengelolaan kelas yaitu bukan hanya menyangkut mengenai buku, ruangan kelas yang bagus, atau persiapan kelas yang bagus, seperti penataan bangku, penataan lemari, buku. Bukan hanya itu. Pengelolaan kelas di sini yang dimaksud mencakup banyak hal. Maksudnya adalah pengelolaan kelas di sini mengenai bagaimana guru mampu untuk merencanakan, melaksanakan perencanaan tadi di dalam kelas. Karena pengelolaan kelas ini sangat penting untuk mengacu orang untuk belajar menjadi lebih baik. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas, sangat jelas. Sangat jelas. Ini yang share screen ini siapa? Kalau tidak bisa share screen mungkin diganti yang lain. Mungkin Mas Lutfi bisa membantu share screen saja. Soalnya dari tadi tidak bisa itu. Iya, Mas. Mohon maaf. Ya, Mbak Iva mungkin bisa membantu share screen. Soalnya kalau cuma saya menerangkan, kalau ada share screen kan teman-teman bisa menyimak. Maksudnya gitu. Monggo Mbak Iva di share screen dulu. Pengelolaan kelas Mbak Iva.
Bawah lagi. Siap, terima kasih. Terima kasih, gini kan enak ya. Saudara-saudara kita bisa melihat di dalam share screen sambil mendengarkan penjelasan saya. Terima kasih. Pengelolaan kelas adalah pengkondisian kelas. Artinya, bagaimana guru mampu merencanakan, mengatur, melakukan berbagai kegiatan di kelas, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan berhasil dan baik. Di sini dimaksudkan adalah tadi pengelolaan kelas itu harus bagaimana guru merencanakan biasanya direncanakan menggunakan RPP, mengatur ini maksudnya diatur. Ketika siswa ada di kelas itu, guru mampu mengatur siswa dan melakukan berbagai kegiatan di kelas. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Iva. Pengorganisasian lingkungan belajar. Oke, terima kasih. Lingkungan belajar ini yang disebut ada 5 mengenai lingkungan belajar siswa yang diharapkan. Bagaimana yang harus kita penuhi dalam lingkungan belajar untuk siswa belajar? Yang pertama adalah tercapainya lingkungan sekolah yang kondusif. Lingkungan sekolah yang kondusif itu yang bagaimana? Lingkungan sekolah yang kondusif adalah lingkungan yang tenang, nyaman untuk siswa belajar. Maksudnya di sini, lingkungan sekolah itu dibuat bukan di tempat yang ramai atau tempat yang rawan dengan keramaian. Kan tidak mungkin toh kita membuat lingkungan sekolah di tengah-tengah pasar atau di tengah-tengah keramaian. Itu sangat mengganggu sekali bagi peserta didik untuk berkonsentrasi. Terima kasih. Selanjutnya yaitu terciptanya disiplin sekolah yang mendorong terbentuknya disiplin belajar. Di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana ikut disiplin sekolah dapat mendorong siswa ikut disiplin dalam belajar. Contohnya, bila ada sekolahan yang disiplin. Misalnya ada sekolah masuk jam 7 pagi. Kan itu aturan kedisiplinan supaya siswa itu dapat disiplin masuk, nanti juga di dalam kelas. Siswa itu dapat disiplin dalam belajar, karena disiplin itu perlu dilatih. Terima kasih. Selanjutnya, terbentuknya kondisi yang menjadikan siswa sebagai pusat utama layanan pendidikan dan pengembangan. Yang dimaksud adalah siswa itu satu-satunya yang diutamakan atau yang pusat atau yang diutamakan untuk pendidikan dan pengembangan. Selanjutnya adalah terciptanya rasa nyaman. Rasa nyaman itu bagaimana? Apakah sekolahan perlu dibuatkan tempat tidur? Kan tidak. Rasa nyaman di sini yang dimaksud itu bagaimana guru bisa berkolaborasi dengan peserta didik dengan baik. Misalnya, kalau ada peserta didik, kita harus bersifat atau bersikap untuk friendly kalau orang sekarang menyebutnya. Anak-anak sekarang atau kita itu mampu menjadi teman. Guru itu bisa menjadi teman. Tapi tentunya mesti ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Terima kasih. Selanjutnya adalah adanya respon siswa terhadap segala tugas yang diberikan guru, baik tugas mandiri maupun tugas terstruktur. Hasilnya tadi ini sangat bergantung pada nomor 4.
Poin 4 kan ada terciptanya rasa nyaman. Kalau guru mampu menciptakan ruang kelas yang nyaman, pasti murid juga akan mudah menerima materi dan murid akan senang bila diberi tugas, baik itu mandiri ataupun yang terstruktur. Terima kasih. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah penggunaan media pembelajaran. Apa itu penggunaan media pembelajaran? Sebelum kita mengetahui apa itu media pembelajaran, maka kita harus mengetahui proses belajar mengajar, cara berkomunikasi dengan peserta didik dengan baik. Nah, di situ yang pertama sudah dijelaskan komunikasi dalam proses pembelajaran. Ada 3 macam komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah ini memiliki ciri guru sebagai komunikator. Selanjutnya, kadar aktivitas siswa rendah. Selanjutnya, siswa sebagai komunikasinya. Sebenarnya, komunikasi satu arah ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, komunikasi satu arah ini, guru sebagai komunikator. Kalau guru sebagai komunikator di sini, maka guru akan mampu memberikan materi sebanyak-banyaknya kepada siswanya atau peserta didiknya. Tapi kelemahannya di sini adalah siswa yang memiliki daya tangkap kurang, maka tidak mampu untuk menyerap materi yang sudah diterangkan oleh guru. Terima kasih. Selanjutnya, komunikasi 2 arah. Slide ke bawah. Komunikasi 2 arah memiliki ciri yaitu kegiatan siswa sudah mulai tampak dan guru dan siswa dapat bertindak sebagai komunikator. Maksudnya di sini, kalau komunikasi 2 arah itu memiliki kelebihan, kegiatan siswa mulai tampak. Di sini maksudnya siswa mulai berani untuk menyampaikan ide-idenya. Karena di sini ibu sudah tidak mengacu pada guru saja, siswa juga diperbolehkan untuk menyampaikan ide-idenya. Tapi kelemahannya di sini karena ini hanya 2 arah, maka akan hanya ada segelintir siswa atau peserta didik yang mampu untuk menyampaikan idenya. Biasanya yang menyampaikan ide-ide itu hanyalah siswa-siswa yang, mohon maaf, agak pengetahuannya agak tinggi dari teman-temannya yang lain. Dia memiliki kemampuan yang agak tinggi dari teman-temannya. Tapi kelemahannya ya itu tadi, cuma siswa-siswa itu saja yang mampu menyampaikan idenya. Terus selanjutnya adalah komunikasi banyak arah atau multi arah. Komunikasi banyak arah atau multi arah ini sangat baik untuk keberlangsungan belajar peserta didik. Memiliki ciri-ciri, 1 yaitu kadar keaktifan siswa tinggi. Selanjutnya, guru dan siswa dapat bertindak sebagai komunikator, dan selanjutnya proses belajar mengajar lebih bervariasi. Di sini komunikasi multi arah maksudnya adalah semua yang ada di kelas itu berhak untuk menyampaikan ide, bukan hanya guru saja, bukan hanya teman-teman yang pengetahuannya lebih dari teman-temannya saja, tapi bukan itu. Tapi di sini semua dimintai pendapat,
karena semua orang itu mempunyai pola pikir masing-masing. Kalau semua orang itu mampu untuk berkolaborasi, maka semuanya itu dapat belajar dari teman lainnya dan teman lainnya, bukan belajar dari guru saja. Terima kasih. Selanjutnya, slide selanjutnya. Geser ke bawah, terima kasih. Media dalam proses pembelajaran. Media itu apa? Media itu adalah alat untuk mengacu pembelajaran. Maksudnya itu alat untuk merangsang peserta didik supaya peserta didik itu dapat kreatif memahami sesuatu. Penggunaan media secara kreatif akan memungkinkan audien atau siswa atau peserta didik untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan penampilan mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media pengajaran yang digunakan berupa peralatan yang efektif yang disebut alat peraga. Ya, terima kasih. Media di sini memiliki ciri itu sebagai alat. Ada media material, ada media non material. Media material di sini seperti globe, peta, banyak, ada kayak kubus-kubus kalau matematika. Kalau gambar peta ya ada globe. Terima kasih. Kalau media yang non material biasanya itu seperti larangan, seperti perintah, seperti larangan, itu media non material. Selanjutnya, penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama media audio. Media audio adalah media ini biasanya seperti musik atau radio atau handphone apalah. Yang penting itu maksudnya cuma audio yang disampaikan kepada peserta didik. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris atau pembelajaran seni budaya, untuk siswa merangsang bisa bernyanyi, maka kita menggunakan media audio ini untuk merangsang siswa mengetahui bagaimana cara kita bernyanyi dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah media visual. Media visual ini maksudnya adalah yang tampak. Kalau audio tadi kan cuma suara. Kalau yang visual ini yang tampak dilihat oleh mata. Oke. Selanjutnya adalah media campuran antara visual dan audio. Maksudnya ada media audio visual. Di sini media audio visual bisa dipraktekkan seperti ditontonkan. Saya tadi ditontonkan untuk melihat YouTube atau melihat video, melihat TV yang berhubungan dengan pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya, slide bawahnya. Ya, sebelum kita tadi melihat media, kita perlu mengklarifikasi atau membagi kriteria pemilihan media, yaitu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media. Yang pertama adalah media yang dipilih hendaknya selalu menunjang tercapainya tujuan pengajaran. Maksudnya adalah media ini dalam pembelajaran apapun, misalnya dalam pembelajaran matematika, bangun datar, mengenai bangun datar, maka medianya harus cocok dengan materi yang disampaikan di pengajaran tersebut. Selanjutnya adalah media yang dipilih hendaknya selalu disesuaikan dengan kemampuan daya nalar siswa. Maksudnya adalah media yang dipilih harus sesuai dengan nalar siswa.
kalau guru mengajar di MI atau di SD, ya harus menggunakan media yang sesuai dengan nalarnya anak SD, anak MI. Bukan kita langsung ngejlong atau meningkat ke SMP atau SMA, itu tidak, kurang relevan. Selanjutnya adalah media yang digunakan hendaknya bisa digunakan sesuai fungsinya. Media yang digunakan harus sesuai dengan fungsinya. Tadi, kalau media pembelajaran matematika, ya media pembelajarannya ya menggunakan matematika. Selanjutnya, media yang dipilih hendaknya disenangi oleh guru dan siswa. Media yang dipilih ini bukan hanya disenangi oleh siswa saja. Di sini tekanan guru juga harus menyukai atau senang dengan media yang beliau ajarkan. Karena kalau sama-sama senang dalam pembelajaran, maka akan menjadi pembelajaran yang efektif. Selanjutnya adalah persiapan dan penggunaan media hendaknya disesuaikan dengan biaya yang tersedia. Bagaimana itu maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita mengajar, misalnya kita mengajar di lingkungan yang agak tertinggal, misalnya di pedalaman atau di suatu daerah yang tertinggal, kita harus meminimalisir penggunaan biaya, karena di situ kan ekonomi, misalnya di daerah-daerah yang tertinggal kan sulit. Jadi media itu diharapkan untuk tidak memberatkan peserta didik ataupun orang tua peserta didik ataupun guru yang mengajar di sana, karena lingkungannya yang tertinggal kan sulit untuk mencari media-media yang canggih. Terima kasih. Itu tadi pemaparan dari saya. Kalau ada yang kurang jelas, mohon untuk ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak moderator. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya Mas Saifur Rahman. Lanjut ke kita buka Q&A, question and answer, pertanyaan dan jawaban. Ya, monggo siapa yang mau bertanya. Di sini saya membatasi hanya 3 pertanyaan karena mengingat ini waktunya ya. Baik, monggo siapa yang mau bertanya, tolong mikrofonnya dihidupkan. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Mohon maaf, tadi saya tadi jelas ya suaranya. Soalnya saya takut. Ini saya di lokasi yang agak jauh dari sinyal. Apakah terdengar dengan jelas? Terima kasih. Terus apa? Alhamdulillah kedengaran jelas. Terima kasih Mbak Moderator. Izinkan saya bertanya satu pertanyaan mengenai diskusi pada malam hari ini. Iya, monggo. Terima kasih. Mengenai terkait tentang apa yang disampaikan oleh kakak Amber tadi, disampaikan dengan panjang lebar dan tentunya kita menyimak dengan baik. Pertanyaan yang perlu saya sampaikan mengenai hal ini adalah, apakah memang media pembelajaran yang efektif diterapkan di MI itu tentu efektif juga diterapkan di tingkat atasnya? Misalnya, pembelajaran dengan menggunakan media efektif di SD atau di MI itu kalau diterapkan di SMP atau di SMA sama efektivitasnya atau ada yang beda? Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya tampung dulu untuk pertanyaannya. Monggo yang mau bertanya lagi, kita batasi 3. Berarti ini kurang 2 nih ya. Monggo. Atau Mas Rahman mau bertanya, mau menjawab dulu. Oh ya, Mbak Mardiana, angkat tangan gimana? Ya, terima kasih Kak Mutmainah Nurdesanda. Saya mau bertanya terkait dengan pengelolaan kelas. Kalau ada penataan tata letak duduk di kelas itu loh ya, kan kadang dalam penataan tersebut kurang efektif, seperti murid-muridnya nanti akan berisik ya. Itu bagaimana guru mengkondusifkan murid-muridnya? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Mar. Lanjut, dibuka masih satu pertanyaan lagi nggih. Assalamualaikum Mbak, saya ingin bertanya. Nggih, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya mengenai media pembelajaran. Yang diterangkan tadi itu bagaimana cara membuat media pembelajaran yang itu untuk siswa agar siswa itu tertarik pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut tidak membosankan dan pengajaran tersebut. Gimana menurut? Terima kasih. Mohon maaf karena tadi sinyalnya putus-putus. Saya ulangi lagi nggih Mbak pertanyaannya. Mohon disimak. Maksudnya saya mengulangi pertanyaan jenengan. Bagaimana cara membuat peserta didik agar tidak bosan dengan cara belajar yang itu saja? Ngoten nggih kurang lebih. Bagaimana caranya membuat media pembelajaran itu agar tertarik oleh siswa, agar siswa tersebut itu tidak bosan dalam pembelajaran? Bagaimana cara membuat media itu yang menarik untuk siswa tersebut? Oh iya gitu. Bagaimana caranya membuat pembelajaran? Gih ya. Oke, terima kasih. Bentar. Baik, karena sudah terkumpul 3 pertanyaan untuk Mas narasumber, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaannya? Sinyalnya keluar, Mbak. Oh ya, kita nunggu dulu nggih supaya biar masuk, karena narasumbernya bukan saya, jadi saya tidak berhak untuk menjawab gitu. supaya kelasnya tidak senyap, barangkali mungkin moderator bisa berkreasi supaya kelasnya tidak senyap. Terima kasih. Baik Mas Rohman, karena pertanyaannya sudah terkumpul 3. Siap, mohon maaf Mbak Sada ya. Oke. Agak terganggu ini. Mohon diulangi pertanyaan yang pertama. Oke. Jawabnya satu-satu dulu atau langsung sekaligus 3? Satu-satu aja biar. Oh, satu-satu saja. Oke. Ya kan kalau satu ada bantahan atau sanggahan, nanti kan bisa dikelirkan dulu. Nek langsung semuanya kayaknya tidak relevan sekali. Oke. Untuk penanya mohon disimak nggih.
Pertanyaannya yang pertama dari teman kita yaitu Mas Budi Andarso. Beliau bertanya apakah memang media pembelajaran efektif di MI yang itu bisa digunakan untuk tingkat SMP atau SMA. Ya, terima kasih Mas Budi Andarso. Terima kasih banyak loh Mas ya. Pertanyaannya sangat bagus ini. Tapi mohon maaf sinyal saya jelek. Ini kameranya sebenarnya sudah saya hidupkan tapi tidak mau. Tidak apa-apa ya. Media pembelajaran yang bagus untuk MI, apakah itu bagus pula digunakan untuk tingkatan SMP atau aliyah atau sanawi? Yang dimaksudkan ini media pembelajaran mengenai apa Mas Budi? Misalnya, kalau media pembelajaran yang digunakan itu media pembelajaran IPA atau media pembelajaran matematika. Misalnya ada media kita buatkan untuk MI, kita buatkan globe atau kita lihat kita memakai media peta. Kan itu cocok misalnya dibuatkan untuk anak MI karena nalarnya anak MI juga segitu, kalau dikasih media peta atau globe kan cocok. Kalau misalnya globe digunakan untuk di SMA atau tingkatan SMP, itu sebenarnya ya juga cocok. Tapi kan kalau tingkatannya lebih tinggi, lebih baik itu medianya lebih lebih terkini. Misalnya kalau anak-anak SMP atau SMA, kita menggunakan media Google Map saja misalnya. Kalau anak SD kan sekolah tidak boleh membawa handphone. Kalau anak SMP, kalau SMA kan boleh membawa handphone. Jadi menurut kami, itu kalau medianya ditingkatkan lebih sedikit, ditingkatkan ke yang terbaru lah, yaitu seperti ke Google Map. Tapi ya kalau misalnya menggunakan media MI, kalau belajar mengenai globe atau daerah-daerah, kita menggunakan peta juga cocok sih sebenarnya. Tapi kita mengembangkan sedikit gitu loh Mas maksudnya. Kalau dikembangkan itu jenjangnya lebih tinggi, kalau kita kembangkan sedikit, kita modifikasi sedikit, itu lebih bagus. Terima kasih. Bagaimana Mas Budi? Ya. Berarti yang saya tangkap dari pemaparan Kak narasumber adalah semakin tinggi kognitif seorang peserta didik, maka semakin tinggi pula kreativitas media yang ditawarkan. Begitu ya? Siap. Terima kasih atas pemaparannya. Siap. Terima kasih Mas Budi ya. Selanjutnya Mbak Mutmainah, disepil pertanyaannya selanjutnya. Oke. Untuk lanjut ke pertanyaan kedua, ini saya agak grogi ya karena ada teman saya masuk. Pertanyaan kedua dari Mbak Mardiana, yaitu Mbak mohon disimak pertanyaannya bagi penanya tadi. Ya, siap Kak. Untuk bagian pengelolaan kelas nggih. Bagian pengelolaan kelas untuk pengkondisian kelas, apakah gimana tadi saya agak lupa soalnya kecepatan. Oke, ini saya ulangi ya. Kalau bagian pengelolaan kelas kan ada penataan ruang kelas. Nah, bagaimana pas itu ada siswanya? Itu bagaimana cara mengkondusifkan siswa-siswanya? Gurunya itu maksudnya sikapnya bagaimana? Atau ya itu tadi sikapnya. Berarti ini maksudnya ke sikap guru. Oke. Untuk pengelolaan kelas, bagaimana penataan agar peserta didik itu tertib dan bagaimana sikapnya guru gitu nggih untuk pengkondisian kelasnya itu agar kondusif. Gitu kurang lebih Mas Rohman pertanyaannya. Terima kasih Mbak. Siapa tadi? Mardiana. Sebenarnya pengelolaan kelas itu tidak ada pakemnya yang
Maksudnya pakem itu harus begini, harus begini. Sebelum kita mengolah kelas, kita harus mengetahui karakteristik peserta didik kita dulu. Kalau misalnya ada kelas yang anak-anaknya atau peserta didiknya hanya maunya rame saja, tidak mau mendengarkan, tidak mau memperhatikan penyampaian dari guru, dia cuma maunya rame saja, ya kita misalnya kita ubah caranya dia supaya bisa konsentrasi kepada guru. Misalnya kita buatkan tempat duduk siswa kita seperti melingkar gitu loh, bentuk U, bentuk guru itu ada di tengah, atau bentuk U atau bentuk lingkaran, guru ada di tengah siswa-siswanya. Kalau begitu kan kita kan sudah meminimalisir atau minimal untuk siswa untuk rame itu loh. Kita kan sudah berusaha untuk itu. Misalnya kok masih belum cocok lagi, kita ya itu dibuat duduknya itu peserta didik melingkar. Yang pertama tadi kan saya mencontohkan bentuk U, bentuk guru masih di depan tapi peserta didiknya setengah lingkaran ada di depannya. Jadi guru itu dapat memantau jelas peserta didiknya. Kalau masih belum efisien lagi, ya kita mungkin bisa buatkan lingkaran. Guru ada di tengah, guru berdiri, terus sebenarnya itu kalau guru memang memiliki niat pengabdian yang tinggi, menurut kami ya, dia itu memiliki kreativitas yang tinggi dalam mengelola kelas. Sebenarnya di sini kan pengelolaan kelas itu kan bukan cuma itu toh, penataan bangku atau apa atau kelas yang bersih, kelas yang bagus, menciptakan ruangan yang kondusif. Bukan cuma itu saja, tapi kan guru harus memperhatikan semua hal, dan guru itu harus cerdas dalam memahami karakteristik peserta didiknya masing-masing. Jadi ya, kalau pengelolaan kelas yang baik ya menuruti apa yang diperlukan peserta didik tadi. Bagaimana Mbak Mardiana, apakah ada sanggahan? Kalau tadi kan saya memberikan contoh contoh lingkaran, itu tadi kan kita memberi contoh untuk supaya guru mudah memahami peserta didiknya toh, supaya tidak rame saja, gitu maksudnya. Itu contohnya. Ya sebenarnya banyak kalau pengelolaan kelas yang bagus. Sebenarnya kita harus menuruti karakteristik peserta didiknya masing-masing. Kita harus memahami dulu yang kita ajar itu seperti apa. Kan gitu toh. Enggak, Kak. Maka dari itu menjadi guru itu tidak mudah. Aku memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi kan ya, saya kan pernah mendengar ada orang bijak mengatakan sebelum kita mendidik kan kita harus terdidik. Kan ada kata-kata seperti itu toh. Nah, itu orang yang terdidik itu kan memiliki kreativitas yang tinggi. Kreativitas yang tinggi itu yang bagaimana, yaitu tadi beliau itu dapat memodifikasi sesuai apa yang dibutuhkan peserta didiknya. Terima kasih. Bagaimana? Enggak, Kak, sangat lengkap sekali ya jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Saifur Rahman. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir, G. Karena ini sudah malam.
Pertanyaan ketiga yaitu tentang media pembelajaran. Bagaimana cara membuat media pembelajaran agar siswa tertarik dengan media pembelajaran tersebut? Oke, Mbak penanya yang ketiga tadi. Iya, Mbak, dalam pembuatan media pembelajaran yang menarik. Saya ulangi satu kali lagi. Dalam media pembelajaran, bagaimana cara membuat media pembelajaran agar siswa tertarik dengan media pembelajaran tersebut? Monggo untuk kakak narasumber agar menjawabnya. Siap, terima kasih. Ini tadi yang bertanya Mbak siapa ya? Mbak Lailatul. Oke. Iya, saya Lailatul Munfirah Oke, terima kasih, dari Mbak. PGMI 5P. Siap. Terima kasih Mbak PGMI 5P, Mbak Lailatul. Pertanyaannya ini sebenarnya hampir sama dengan Mbak Mardiana. Bagaimana kita menciptakan media yang membuat siswa itu tidak bosan, tidak gampang bosan, tidak apa jenenge, ya pokoknya tidak bosan lah dengan media yang kita buat. Ya, jawabannya hampir sama seperti tadi. Kita harus mengetahui karakteristik peserta didik kita dulu. Misalnya, tadi kan sudah saya jelaskan ada tiga pembagian media pembelajaran. Yang pertama ada media visual, gambar-gambar, terus audio dan audio visual. Misalnya kita pancing menggunakan media audio visual. Apakah peserta didik kita cocok diperlihatkan media yang menggunakan audio visual? Kalau masih tidak cocok, ya kita ganti lagi. Di sini itu kita sebagai guru harus mampu mempunyai rencana planning menanggapi kebutuhan peserta didik kita. Kita harus mempunyai plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, F sampai seterusnya. Misalnya plan A tidak cocok. Plan A misalnya kita menggunakan media audio. Audio tidak cocok, ganti visual. Visual tidak cocok, audio visual. Saya kira kalau audio visual itu menurut saya tidak membosankan karena audio visual itu ya lengkap sih, ada gambar, ada suara, kan itu bisa berubah-ubah. Misalnya kita mengajar di MI, kita belajar untuk bernyanyi menggunakan media audio visual. Kita kan bisa mencontohkan bagaimana bernyanyi dengan audio visual ini. Tadi kita akan gambar-gambar, kan sekarang banyak ada animasi kan ada banyak sekali. Misalnya hari ini kita menggunakan animasi Upin Ipin atau Doraemon atau SpongeBob, banyak lah. Misalnya kita mengganti-ganti, misalnya kan nanti pasti kita melihat, oh kalau kita menggunakan media audiovisual yang visualnya Doraemon, peserta didik kok kurang memahami ya, kurang konsentrasi, kayaknya tidak suka. Ya kita ganti menggunakan Upin Ipin atau menggunakan SpongeBob, mas gitu. Kita sebenarnya itu ya guru harus mempunyai planning banyak untuk menghadapi peserta didiknya. Terima kasih. Bagaimana Mbak Lailatul, atau ada sanggahan? Oke. Apakah setiap harinya itu anak-anak dilihatkan dengan media visual itu? Apakah tidak membosankan peserta didik tersebut? Siap. Terima kasih. Ini contohnya media visual ya. Kan di sini soalnya tadi Pak narasumber itu menyontohkan yang audio visual ya. Terus. Ya, siap. Kan tadi pertanyaan Mbaknya kan gini,
Pertama, bagaimana kita menciptakan media pembelajaran yang tidak membosankan? Gitu toh pertanyaannya. Nah, saya mencoba menjawab. Media untuk pembelajaran itu tidak hanya visual, audio visual. Kan gitu. Kalau visual tidak, kalau misalnya tadi kan saya mencontohkan audio visual. Kalau audio visual tidak cocok, kita ganti visual. Visual, apakah visual cocok? Kalau misalnya karakteristik peserta didik kita cocok untuk diajar visual, ya kita ajar menggunakan media visual terus, tidak apa-apa. Kan kita mencari bagaimana caranya supaya media itu tidak membosankan. Misalnya misalnya visual sudah bosan, maka kita harus mengganti ke audio visual atau cuma audio saja, kan gitu toh. Kan hanya berpacu pada satu, maksudnya gitu. Maksudnya kita membuat media itu bukan hanya berpacu pada audio saja, visual saja, audio visual saja, bukan itu. Kan di sini ada 3 pilihan toh. Maksudnya kan 3 pilihan kan, plan A audio, plan B visual, plan C audio visual. Ya ini kita teliti bagaimana peserta didik kita, apakah yang cocok dari 3 ini bagaimana, maksudnya gitu. Bagaimana Mbak Lailatul? Ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya. Siap, terima kasih. Mohon maaf, ini kamera saya tidak bisa dihidupkan. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oh, baik. Saya buka pertanyaan lagi, nggih. Siap, Mas narasumber, Kak narasumber. Siap, kalau masih ada waktu ya enggak apa-apa. Terima kasih, tapi saya mohon maaf ya, kamera saya tidak bisa dihidupkan. Atau saya keluar dulu nanti masuk lagi, izin dulu ya. Enggak usah. Di sini aja, stay di sini aja. Baik, saya buka lagi pertanyaannya. Monggo yang mau bertanya, silakan mikrofonnya dibuka. Mungkin terakhir nanti sebelum ditutup saya tak coba memberi penguatan sedikit gitu. Nggih, Pak. Apakah ini sudah tidak ada yang bertanya lagi? Oh, nggih, monggo Mas Mizan. Gimana? Tolong dibuka mikrofonnya. Oh iya Mbak, saya mau bertanya tentang pengelolaan kelas yang sama yang ditanyakan sama Mas Budi tadi kayaknya ya. Oh, mohon maaf. Kalau Mas Budi tadi tentang media pembelajaran. Kalau Iya, pengelolaan kelas tadi ada yang tanya tentang pengelolaan kelas. Tidak tahu siapa, lupa. Ini menurut narasumber tadi kan kita jelaskan dengan baik, dengan irama. Nah, Terima kasih audiens. ya Mas Romal sangat bagus penjelasannya. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana cara yang paling menarik untuk pengelolaan kelas yang selain dari jawaban Mas Roman tadi. Soalnya menarik dalam pengelolaan kelas ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi belajar peserta didik. Begitu ya Mas Roman. Untuk tanggapannya tadi sudah bagus, cuman untuk keterkaitan tentang menarik, nah itu yang belum saya dapat dari jawaban Mas Roman tadi sebagai narasumber tersebut ya. Untuk jawabannya terima kasih, saya tunggu. Monggo Mas Rahman, Mbak Moderator, terima kasih ya diberikan waktu. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini langsung bertanya jawab aja gitu nggih? Siap, Mbak Sandra.
Mas Rohman tadi sudah paham pertanyaannya belum?